عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين, jamaah salat zuhur yang Allah Ta'ala muliakan. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk bisa mengikuti daripada apa yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang Allah Ta'ala muliakan. Baik, melanjutkan daripada pembacaan kitab Fathul Qoribul Mujib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa bi asrari fiqarain amin radhiyallahu ankum. Faslun, adapun ini satu pasal. Wa salatul idaini sunnatun muakkadatun, dan adapun salat dua hari raya itu hukumnya sunnah muakkad. Wahya, yaitu rak'atani, dua rakaat. Yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratul ihram, bertakbir di pertama 7 kali di luar daripada takbiratul ihram. Wa fi tsaniyati khamsan siwa takbiratul qiyam, dan di rakaat kedua 5 kali di luar daripada takbir ketika bangun. Wa yakhutbu ba'dahuma khutbatain, kemudian berkhutbah setelah salat 2 rakaat tadi 2 khutbah. Yukabbiru fil ula 9, bertakbir di khutbah pertama 9 kali. Wa yukabbiru fis tsaniyah 7, dan bertakbir di permulaan khutbah yang kedua itu 7 kali. Wa yukabbiru min ghurubi syamsi min lailatul 'id, dan bertakbir dari terbenamnya matahari dari malam hari raya, ila an yadkhula al-imam bis shalah, sekiranya imam masuk di dalam salat Idul Fitri. Wa fil adha, dan adapun Idul Adha khalfa salawatil mafruḍah, setelah salat-salat yang diwajibkan, min subhi yaumin Arafah, dari subuh hari Arafah, ila al-'asri min akhir ayyam tasyrik, sampai ke asar di hari terakhir dari 3 tasyrik. Bismillahirrahmanirrahim. Salat Id, salat Idaini, salat 2 hari raya yang dimaksud adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Disyariatkan untuk salat Idul Fitri, Idul Adha, baik itu salat berjamaah ataupun salat sendiri. Jadi salat Idul Fitri, Idul Adha itu boleh dilakukan sendiri. Misalnya udah ketinggalan jamaah di masjid, sudah melakukan ini salat Idul Fitri, atau di lapangan sudah melakukan salat Idul Fitri. Nah, kita belum melakukannya. Terus apakah kita harus tinggalkan? Udah, berarti nggak usah salat Idul Fitri aja atau Idul Adha aja. Enggak mesti. Jadi kalau kita nggak dapatkan sholat berjamaah Idul Fitri, Idul Adha, boleh kita sholat sendiri di rumah. Boleh sholat sendiri di rumah. Kenapa? Karena yang sunnah muakkadnya itu sholat 2 rakaatnya itu. Sholat 2 rakaat. Adapun mendengarkan 2 khutbah itu bagian daripada nadban, bagian daripada sunnah di hari raya. Sunnah di hari raya. Adapun kesunahan yang dikuatkan itu adalah sholat 2 rakaat di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dan adapun waktunya ma baina tulu'i syamsi wa zawaliha, antara munculnya matahari sampai matahari ini tergelincir. Dengan kata lain, sampai matahari masuk waktu zuhur. Jadi
Kalau memang misalnya kebetulan mengadakan sholat Idul Fitrinya, Idul Adhanya misalnya di dalam ruangan yang ber-AC, boleh nggak sholat Idul Fitri Idul Adhanya jam-jam 10-an? Boleh. Ya, boleh. Ya. Cuman kan permasalahannya kenapa disegerakan? Karena ada jamaah yang di luar yang merasakan panasnya matahari, sehingga kalau sekiranya sudah masuk, udah muncul matahari, atau permulaan waktu duha, maka sesegera mungkin dilaksanakan sholat Idul Fitri Idul Adha. Kenapa? Biar yang di luar yang kepanasan itu nggak merasakan panas. Jadi kayak gitu ya. Pada dasarnya waktunya boleh. Waktunya mulai dari munculnya matahari sampai masuk waktu zuhur. Kalau sudah masuk waktu zuhur, maka nggak lagi ada kesunahan sholat Idul Fitri Idul Adha, ya. Atau tepatnya waktunya sholat Idul Fitri Idul Adha itu sama seperti waktu sholat duha. Jadi sama seperti waktu sholat duha. Kemudian adapun pelaksanaannya, sholat 2 rakaat dengan berniat melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar, dalam hati niat usolli sunatan Idul Fitri. Kalau berjamaah, untuk mendapatkan pahala berjamaah ma'muman lillahi ta'ala. Usolli sunatan Idul Fitri ma'muman lillahi, atau usolli sunatan Idul Adha ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian ta'awuz, membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca doa iftitah. Setelah itu takbir 7 kali. Nah, takbir 7 kali di rakaat takbir ini 7 kali di rakaat pertama ini hitungannya di luar dari takbiratul ihram. Jadi kalau berbarengan dengan takbiratul ihram berarti ini 8 kali takbir. Allahu Akbar, takbiratul ihram, baca doa iftitah. Setelah itu baru takbir lagi 7 kali. Allahu Akbar. Nah, di antara sela-sela bacaan ini, antara takbir dengan takbir, membaca kalimat tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi dianjurkan membaca daripada subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, dikatakan walau fassala bainahum bitahmid wa tahlil wa sana'. Yang mana sekiranya dipisah di antara di antara takbir-takbir tadi itu dengan pujian-pujian, dengan sanjung-sanjungan kepada Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu baru membaca suratul Fatihah, dan di rakaat kedua dianjurkan membaca setelah suratul Fatihah membaca surat Qaf. Surat Qaf. Surat Qaf. Dianjurkan membaca surat Qaf. Kemudian di rakaat kedua setelah takbir bangun, Allahu Akbar, bangun ya, Allahu Akbar, bangun dari sujud untuk melaksanakan rakaat kedua. Setelah itu diam sejenak, baru lanjut 5 kali takbir. Jadi 5 takbir di rakaat kedua di luar dari takbir bangun. Di luar daripada takbir bangun. Jadi kalau dihitung dengan takbir bangun berarti 6 kali takbir. Setelah itu membaca ta'awuz, kemudian membaca suratul Fatihah, dan di rakaat kedua setelah suratul Fatihah membaca iqtarabati syamsu wa syaqqal qamar, iqtarabat, surat iqtarabat. Nah, kalau sekiranya surat rasa-rasanya kepanjangan, kemudian iqtarabat juga rasa-rasanya kepanjangan, maka di antara pilihan membaca suratnya, di rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, di rakaat kedua hal ataka haditsul ghasyiyah, sama seperti sholat Jumat. Nah, setelah selesai pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini, maka wa yaktub
dengan 2 khutbah. Jadi ba'da rakaatin, setelah selesai melaksanakan sholat 2 rakaat Idul Fitri Idul Adha, maka melakukan 2 khutbah. Yang mana 2 khutbah ini disunahkan untuk mendengarkannya. Disunahkan untuk mendengarkannya. Nah, adapun khutbah pertama dimulai dengan 9 kali takbir terlebih dahulu, dan khutbah yang kedua 7 kali takbir, dimulai dengan 7 takbir terdahulu sebelum menyampaikan materi khutbah. Ini ya untuk doa. Dan adapun rukunnya khutbah Idul Fitri dan Idul Adha itu sama seperti rukun khutbah ketika Jumat. Jadi pujian kepada Allah, salawat kepada Nabi, kemudian wasiat takwa, kemudian ayat minal Quran, dan di khutbah yang kedua ditambahkan dengan mendoakan muslim dan muslimah. Kemudian tentu kalau kita bicara masalah Idul Fitri Idul Adha itu tidak terlepas daripada takbiran. Takbiran itu yang mengucap Allahu Akbar dan seterusnya. Itu takbiran. Nah, adapun tata cara takbiran ini telah ditentukan dalam aturan ini syariat. Kalau dia kalau dia Idul Fitri, takbirannya kapan saja boleh. Di jalan-jalan, di pasar, di rumah, dalam kondisi muttaji'an, berbaring ataupun berjalan, itu takbiran boleh. Atau dikenal dengan takbir mursal. Takbir mursal itu takbir yang dilakukan di luar daripada setelah sholat. Jadi kapan saja boleh. Nah, dan waktunya takbiran Idul Fitri mulai dari masuknya malam Idul Fitri. Jadi mulai ba'dal maghrib, ada yang mengatakan ba'dal isya. Setelah masuknya malam Idul Fitri, maka di situ mulai takbiran. Tapi sebagian ulama mengatakan wala yusannu ayyukabbira ba'dal isya. Tidak disunahkan takbiran di malam Idul Fitri itu setelah sholat isya. Jadi setelah sholat isya itu nggak dianjurkan takbiran, langsung takbiran, tapi dijeda dulu. Sekiranya misalnya udah jam-jam 9 atau jam-jam 10 mau takbiran silakan. Jadi bukan pas setelah sholat isya. Tapi Imam An-Nawawi mengatakan wa inna ma yusannu, itu juga termasuk sunnah. Disunahkan takbiran malam Idul Fitri itu setelah isya. Tapi lebih tepatnya lagi itu ketika Idul Adha. Kenapa kategorinya takbiran setelah sholat itu takbir muqayyad. Jadi takbiran yang di luar dari setelah sholat itu namanya takbir mursal. Nah, takbiran setelah sholat disebut dengan takbir muqayyad. Dan takbiran ini di hari Idul Adha itu namanya takbir muqayyad. Dilakukannya setelah sholat, akibat sholat, setelah sholat fardu. Juga termasuk boleh dilakukan setelah sholat sunnah. Setelah sholat sunnah rawatib, dikatakan seperti ya. Jadi boleh dilakukan setelah sholat sunnah rawatib. Nah, kalau Idul Fitri waktu takbirannya mulai malam Idul Fitri sampai imam mulai sholat. Kalau imam sudah sholat, maka setelah sholat Idul Fitri tidak ada lagi kesunahan bertakbiran. Amin. Nah, tidak ada lagi kesunahan bertakbiran. Nah, adapun ini Idul Adha, permulaan waktu takbirannya Yom Arafah, min subhin Yom Arafah, mulai dari subuh, bukan dari malam. Kalau ini Idul Adha, itu mulai takbirannya mulai dari subuh hari Arafah.
lebih tepatnya lagi setelah subuh, setelah pelaksanaan sholat subuh di hari Arafah sampai setelah sholat asar di hari ketiga tasyrik. Itu dilakukan setiap setelah sholat. Dan ini dilakukan setelah sholat. Bedanya kalau takbir mursal tadi boleh dilakukan di mana-mana, boleh dilakukan kapan saja. Tapi kalau takbir muqayyad itu dilakukan hanya di waktu setelah sholat fardu saja. Adapun di luar dari sholat fardu ataupun sholat rawatib, maka tidak ada kesunahan bertakbir. Paham sampai sini? Nah, ini ya, ini untuk pengetahuan. Jadi nanti ketika masuk Idul Fitri, Idul Adha, kita sudah tahu hukumnya. Ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Ustaz, ya. Kalau kan tadi takbir pertama itu 7 kali. Ya. Kalau seandainya imamnya nggak sampai 7 atau kelebihan gitu, gimana? Ya. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau sekiranya takbirnya kurang atau berlebih? Apakah itu membatalkan daripada sholatnya atau tidak apa-apa? Maka kalau sekiranya itu kelebihan, maka itu masuk kategori nisyan, lupa dan tidak membatalkan daripada sholat. Kenapa? Karena takbir masuk dalam kategori bacaan dalam sholat. Nah, kalau kurang bagaimana? Kalau kurang, maka makmum mengingatkan kalau sekiranya itu sholat berjamaah. Tapi kalau sekiranya imamnya udah keburu baca Fatihah, apakah itu membatalkan daripada sholat ini sholat Idul Fitri, Idul Adha-nya, ataukah harus nanti sujud sahwi? Tidak. Nah, jadi kenapa? Karena kategorinya sunnahnya bukan sunnah ini bukan masuk daripada sunnah yang harus melakukan sujud sahwi. Itu sunnahnya sama seperti kelupaan baca doa iftitah, sama seperti kelupaan baca surat. Nah, kalau sunnahnya seperti itu, maka tidak perlu sujud sahwi. Tapi kalau sunnahnya kategorinya seperti tasyahud akhir, tasyahud awal di sholat 4 rakaat, maka itu harus sujud sahwi untuk mendapatkan pahala itu. Jadi gitu. Jadi nggak apa-apa kalau sekiranya kelebihan atau kekurangan. Jika dilakukan dengan ketidaksengajaan, kelupaan ya, paham ya? Sudah? Ada pertanyaan? Silakan. Budaya kita yang sering takbiran, karena kan sering kali takbiran biasanya pakai mic, kemudian sepanjang malam sampai pagi menjelang sholat Idul Fitri maupun sholat jenazah. Sebaiknya seperti apa sih sebenarnya? Kadang-kadang ya mungkin ada beberapa yang terganggu karena nggak bisa istirahat, atau memang cukup kita ingatkan cukup tidak saja, tidak perlu sampai keluar atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min adabit takbir, dan di antara adab-adab takbir di antaranya walam yuji'un nas, tidak mengganggu orang yang sedang beristirahat. Jadi disunahkan takbiran, akan tetapi bukan berarti harus mengganggu orang yang sedang tertidur. Jangankan takbiran ya, sholat aja. Kalau kita sholat sementara ada dari ahli keluarga kita sedang tertidur, atau kita baca Quran sementara ada dari ahli keluarga kita tertidur kencang-kencang sampai mengganggu dia yang lagi tidur, ini nggak boleh. Apalagi ini takbirannya. Nah, baiknya bagaimana? Baiknya memang disunahkan takbiran, khususnya takbir mursal ya. Kalau takbir muqayyad kan dilakukan setelah sholat ya. Anggap aja zikiran setelah sholat, khusus di hari Idul Adha. Nah, takbir mursal ini dilakukan ini pendek waktunya, mulai dari malam
Idul Fitri sampai imam memulai sholat. Nah biasanya malamnya setelah sholat isya takbiran Allah, nah, itu sampai larut malam. Bagaimana? Wa min adabihi, dan adabnya dikencangkan, akan tetapi cukup hanya sebatas terdengar oleh dirinya saja, yang sekiranya nggak mengganggu orang yang lagi istirahat. Nah, tapi kalau memang sudah diberikan disepakati lah, disepakati untuk takbiran pakai pengeras suara dibatasi dengan sampai jam sekian. Nah, udah ada ininya ya sudah nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu juga termasuk daripada min sya'airillah, daripada syiar-syiar agama Allah. Jadi intinya di situ kondisionalnya. Kalau memang sekiranya akan mengganggu orang, kalau takbiran pengeras suara sampai larut malam, atau sampai subuh paginya, kalau saya jangan. Kenapa? Karena jangan takbiran, baca Quran, sholat ganggu orang tidur aja hukumnya dosa. Apalagi itu bertakbiran, sengaja lagi pakai mic lagi, makanya nggak boleh. Allah. Ustaz, kan ada khutbah ya Ustaz ya. Itu kita bercakap-cakap batal nggak pahala sholat itu? Iya. Sama dengan sholat Jumat ya. berlaku. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah kenapa diletakkannya khutbah Idul Fitri Idul Adha itu setelah sholat. Kalau Jumat kapan? Setelah khutbah. Sebelum. Kalau Jumat kapan khutbahnya? Sebelum Jumat. Kalau Idul Fitri Idul Adha sesudah Jumat. Jadi berkata-kata setelah ini ketika khatib sudah menyampaikan khutbah itu tidak membatalkan daripada Idul Fitri Idul Adha. Makanya disunahkan, dianjurkan untuk mendengarkan dua khutbah. Tapi siapa saja yang misalnya mau pulang, dia nggak apa-apa. Karena apa? Dia nggak termasuk daripada rangkaian daripada pelaksanaan sholat Idul Fitri Idul Adha, nggak masuk ya. Kalau ini dua khutbah Jumat itu masuk dalam rangkaian sholat Jumat, rangkaian dalam sholat Jumat. Sementara dua khutbah Idul Fitri Idul Adha itu nggak masuk dalam rangkaian ini sholat Idul Fitri Idul Adha. Orang kita sholat Idul Fitri di rumah nggak khutbah nggak apa-apa. Iya, jadi dianjurkan mendengarkan. Tapi kalau sekiranya ada yang mau pulang keluar, ya nggak apa-apa. Atau misalnya kebetulan duduknya pelan-pelan, nggak apa-apa. Cuma dianjurkan untuk mendengarkan dua khutbah. Ada lagi? Sudah ya?